Perkembangan era teknologi dan digital di Indonesia belakangan ini memang semakin pesat ya. Apalagi pandemi COVID-19 seolah memaksa nih dan menuntut kita supaya lebih akrab lagi dengan teknologi digital supaya bisa beraktivitas sehari-hari. Jadi tidak heran kalau saat ini kita lihat semakin banyak perusahaan teknologi ternama termasuk bank-bank digital yang berlomba-lomba mengumpulkan modal untuk mengembangkan bisnisnya. Salah satunya berebut menjadi perusahaan terbuka dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Jadi retail bisa membeli sahamnya ya. Ini disebut juga sebagai skema Initial Public Offering alias IPO. Misalnya di awal bulan Agustus ini pasti masih ingat juga perusahaan e-commerce tanah air yaitu Bukalapak bahkan sudah curi start lebih dulu jadi unicorn pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang melakukan IPO. Nah, setelah Bukalapak ternyata masih ada lagi nih sejumlah perusahaan teknologi dan bank digital yang juga berencana melakukan hal yang sama ya, mengikuti jejak Bukalapak. Apa aja sih perusahaannya? Kita akan bahas bersama bagaimana perusahaan digital saat ini menyerbu pasar saham. Salah satu kabar rencana IPO perusahaan teknologi tanah air yang sedang hangat diperbincangkan kali ini datang dari e-commerce lagi. Ini masih berkaitan dengan grup Jarum ya yang dimiliki oleh orang terkaya di Indonesia yaitu duo Hartono atau Hartono bersaudara. Perusahaan itu adalah PT Global Digital Niaga atau kita lebih kenal dengan sebutannya Blibli.com. Jadi menurut informasi dari sumber anonim yang tidak disebutkan namanya dan ini didapat oleh Bloomberg, Blibli.com dikabarkan berencana melaksukan penawaran umum perdana saham atau IPO di Bursa Efek Indonesia pada awal tahun depan nih 2022 berarti ya. Bahkan perusahaan ini disebut sudah memilih penasehat untuk aksi korporasi ini termasuk juga bekerja sama dengan perusahaan besar seperti Credit Suisse dan Morgan Stanley untuk menjajaki proses IPO-nya. Tapi sayangnya setelah dikonfirmasi pihak Blibli belum mau berkomentar banyak. Tapi juga catatannya tidak ada pembantahan secara tegas ya. Karena mengatakan pihaknya mengaku akan selalu terbuka dengan berbagai opsi terbaik untuk pengembangan bisnis Blibli.com ini. Kalau secara valuasi memang tidak masuk nih kalau kita lihat di list atau daftar unicorn global yang dihimpun oleh CB Insights ya. Secara global tuh. Tapi di awal bulan ini ada berita bahwa CEO Blibli mengklaim sudah mencapai status unicorn alias startup dengan valuasi $1 miliar ke atas gitu ya. Dan sebelum beredar kabar rencana IPO Blibli ini ada lagi satu perusahaan teknologi lain sebetulnya masih dari grup Jarum juga yang juga dikabarkan bakal melakukan IPO. Kali ini online travel agent ya atau OTA Tiket.com ini pasti sering digunakan juga layanan Tiket.com gitu ya. Dan di akhir bulan Mei lalu CEO Tiket.com itu menyampaikan kepada Bloomberg bahwa perusahaan sedang masih dipertimbangkan untuk melakukan go public melalui merger dengan perusahaan akuisisi bertujuan khusus atau SPAC ya. Dan sebelumnya seorang sumber Bloomberg juga yang mengetahui kabar IPO Tiket.com ini menyampaikan bahwa perusahaan sedang dalam pembicaraan untuk merger dengan perusahaan yang disebut Cova Acquisition Corp. Ini akan membuat perusahaan gabungan keduanya nanti setelah merger itu berpotensi menghasilkan valuasi $2 miliar Amerika Serikat ya. Kalau saat ini sendiri valuasi Tiket.com itu memang belum diketahui secara pasti juga seperti Blibli, tapi menurut seorang sumber Bloomberg Tiket.com ini juga sudah bisa disebut sebagai unicorn gitu. Jadi valuasinya $1 miliar ke atas. Nah, selain dua perusahaan di bawah grup Jarum tadi masih ada lagi beberapa perusahaan yang dikabarkan bakal melantai di bursa perusahaan teknologi ya. Kalau menurut otoritas Bursa Efek Indonesia sendiri setidaknya nih ada 4 unicorn lagi yang berpotensi mengikuti jejak Bukalapak karena sudah lebih dulu ya. 2 diantaranya adalah ini ada Gojek. Gojek sekarang punya valuasinya $10 miliar ya. Kemudian ada Tokopedia yang valuasinya sekitar $7 miliar dan keduanya sudah kawin jadi satu disebutnya dengan GoTo gitu kan dengan tagline-nya nih Go Far Go Together dan valuasinya kalau digabungin otomatis menjadi sekitar $17 miliar AS. Jadi sebelumnya CEO GoTo itu menargetkan IPO bisa berlangsung sebetulnya sebelum akhir 2021. Sayangnya
rencana ini berpotensi tertunda sampai tahun depan atau tahun 2022 mendatang bisa saja, karena berdasarkan 3 sumber dari Reuters, penundaan rencana IPO itu terjadi akibat masih menunggu revisi aturan OJK. Ini terkait dengan struktur permodalan saham kelas ganda atau dual class share dan saham hak suara multiple atau multiple voting shares. Ini untuk mengakomodasi IPO unicorn nanti rencananya, revisi aturan ini ya. Dan revisinya itu diperkirakan baru akan rampung September 2021. Otomatis kan GoTo butuh waktu nih untuk menyiapkan IPO-nya, sehingga GoTo kemungkinan baru akan IPO awal tahun depan di Bursa Efek Indonesia dan diikuti juga dengan rencana IPO di Bursa Amerika Serikat ya. Nah, setelah GoTo, 2 unicorn lainnya yang diprediksi juga akan melakukan IPO di Bursa Saham Tanah Air adalah perusahaan jasa kurir JNT Express ya. Ini juga unicorn dengan valuasinya 7,8 miliar dolar AS. Dan ada juga jasa wisata online sama seperti tiket.com tadi, saingannya tiket.com, Traveloka, valuasinya 3 miliar dolar AS. Tapi bukan cuma unicorn-unicorn ini aja nih, otoritas bursa juga menyebut setidaknya ada 5 Centaur. Centaur ini startup dengan valuasinya hanya 100 juta sampai 1 miliar dolar AS. Jadi di bawahnya unicorn ya. Ini juga tertarik katanya 5-5-nya untuk melakukan IPO, dan sejauh ini belum diketahui pasti apa saja perusahaan-perusahaan tersebut, tapi baru-baru ini ada salah satu startup induk fintech Kredivo yaitu FinExcel juga sedang mempertimbangkan dan mencermati opsi untuk melantai di Bursa Efek Indonesia dan Bursa AS atau dual listing ya, kira-kira 1 sampai 2 tahun ke depan. Dan bagaimana nih dengan IPO bank digital gitu ya, dan ini diprediksi valuasinya bisa 2,5 miliar dolar AS untuk FinExcel. Kalau untuk bank digital sejauh ini memang baru ada 1 bank digital yang sudah konfirmasi akan melantai di Bursa Efek Indonesia, yaitu Bank Digital BCA yang akan dilakukan 1 sampai 2 tahun ke depan ya, atau 2022 sampai 2023. Dan saat ini perusahaan dikatakan masih dalam tahap persiapan gitu. Ini menurut Presidir BCA Pak Yahya Setiaatmaja. Jadi sama seperti bank digital lain, persiapannya mulai dari penerapan teknologinya dengan menyiapkan produk-produk yang canggih pastinya yang ditawarkan, dan menggandeng merchant-merchant ya untuk bekerja sama dalam ekosistem, termasuk permodalannya sampai nanti terakhir juga meng-hire atau merekrut SDM-SDM yang sesuai, yang mumpuni di bidang IT khususnya. Dan melantainya Bank Digital BCA ini tentu akan semakin meramaikan deretan bank yang bertransformasi menjadi bank digital dan sudah lebih dulu tercatat sahamnya nih di bursa. Misalnya ada Bank Jago atau Arto, ada Bank Neocommerce atau BBYB, dan bank-bank lainnya ini juga seringkali jadi favorit investor retail belakangan ya. Tidak menutup kemungkinan juga ke depannya akan ada bank digital lain yang menyusul jejak Bank Digital BCA untuk IPO. Apalagi kan ada aturan terbaru nih dari OJK terkait dengan bank digital. Yang pasti dengan semakin banyak perusahaan teknologi atau bank digital tadi ya, pokoknya perusahaan digital yang masuk ke pasar saham Indonesia, ini akan membuat Indonesia mampu berdaya saing dong dengan pasar saham internasional ya. Walaupun kalau dibandingkan memang kita sedikit terlambat nih dibandingkan dengan bursa saham negara lain, misalnya AS yang sudah lebih dulu dan lebih banyak diwarnai oleh perusahaan-perusahaan teknologi atau digital di bursa sahamnya. Bukan tidak mungkin kedepannya Indonesia bisa loh jadi salah satu bursa pilihan untuk IPO raksasa teknologi global.